Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua siswa-siswi SD IPKON level 5? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini bersama Bu Siti kalian akan belajar IPA masih sama seperti minggu lalu, yaitu membahas tentang alat gerak manusia. Tetapi subtema yang akan kita pelajari di hari ini yaitu bentuk dan jenis tulang manusia. Agar kalian bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa juga sambil buka buku paket IPA-nya halaman 4 dan 5. Oke, awali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, ada 4 macam tulang, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yang pertama, tulang pipa. Apa itu tulang pipa? Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Ingat, bentuknya seperti pipa. Ada rongga di bagian tengahnya. Nah, pipa itu seperti ini gambarnya. Lalu contoh tulang pipa itu ada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Selanjutnya, tulang pipih. Apa itu tulang pipih? Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih. Pipih itu tipis ya, ingat pipih itu tipis. Contohnya adalah tulang belikat. Nah, kira-kira belikat itu yang mana ya? Belikat itu yang sudah diberi warna merah kalau pada gambar ini. Letaknya di mana? Letak tulang belikat kalian itu ada di seputaran bahu kalian. Letaknya di belakang ya, di dekat tulang belakang kalian. Dan jika diperbesar, tulang belikat itu seperti ini. Betul kan? Bentuknya pipih atau tipis. Tulang pendek. Apa itu tulang pendek? Tulang pendek merupakan tulang yang berukuran pendek. Contohnya yaitu ruas pergelangan kaki. Dan bisa kalian pegang juga tulang ruas pergelangan kaki. Apakah betul berukuran pendek? Betul kan? Dan yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah tulang rahang. Coba kalian pegang rahang kalian, bentuknya beraturan tidak? Tidak beraturan kan? Nah, selanjutnya adalah jenis tulang. Tulang itu ada 2 jenis loh. Ada tulang keras dan tulang rawan. Dibedakannya berdasarkan zat penyusunnya. Dan yang pertama, tulang keras. Tulang keras merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur. Zat kapurnya itu ada apa aja? Kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contoh tulang keras adalah tulang anggota gerak, yaitu tulang kaki dan tulang tangan, juga tulang belakang. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu ada tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Jadi kalau tulang rawan itu kebalikannya dari tulang keras. Tulang keras susunannya zat kapur semua, tapi kalau tulang rawan zat kapurnya hanya sedikit. Contoh dari tulang rawan adalah cuping hidung dan daun telinga. Coba kalian pegang cuping hidungnya. Bisa dibengkokkan. Mengapa bisa dibengkokkan? Karena merupakan tulang rawan. Tulang rawan itu tersusun dari zat kapur yang hanya sedikit. Coba bayangkan kalau misalkan tulang telinga kalian adalah tulang keras. Apakah kalian bisa tidur sambil menghadap ke kiri atau ke kanan? Menghadap ke samping kiri susah ya karena keras. Alhamdulillah
tulang telinga kita dibuat oleh Allah dari tulang rawan sehingga bisa dilipat. Lalu selanjutnya, rangka manusia hanya dapat digerakkan apabila ada otot dan persendian. Pada dasarnya, rangka manusia itu merupakan alat gerak yang pasif loh. Dia tidak bisa digerakkan kalau tidak ada otot dan persendian. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai sendi dulu. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada beberapa macam sendi, diantaranya ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi putar, sendi yang dapat digerakkan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Coba buktikan apakah betul tulang leher kalian bisa diputar? Bisa kan? Ya, alhamdulillah kalian sudah diberikan sendi putar ya. Lalu ada sendi peluru, sendi yang dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya sendi pada ruas tulang leher yang paling atas, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu, serta sendi pada panggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang panggul. Dan ini contohnya adalah sendi yang ada pada tulang paha dan tulang panggul. Ingat ya, sendi peluru itu bisa digerakkan ke semua arah. Ayo praktekkan. Dan yang ketiga yaitu sendi engsel. Sendi yang hanya bisa digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela atau pintu. Nah, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang keempat, sendi pelana. Sendi yang bergerak ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya sendi antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang kelima yaitu sendi geser. Sendi yang hanya dapat digerakkan dengan cara menggeser. Contohnya ada di antara tulang-tulang pergelangan kaki kita. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Jadi sendi dan otot itu kebalikannya dari rangka. Rangka adalah alat gerak yang pasif. Rangka tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot dan sendi ya. Sedangkan sendi dan otot adalah alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot membesar, memendek, dan mengeras. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Tanpa otot, makhluk hidup tidak bisa memiliki kekuatan untuk bergerak. Contohnya otot bisep untuk menaikkan lengan bagian bawah. Ayo kita praktekkan. Coba kalian angkat benda yang ada di sekitar kalian menggunakan tangan ya. Ketika mengangkat beban, lengan bawah naik jika otot bisep bekerja dan akan memendek, dan otot trisep istirahat maka akan memanjang. Sebaliknya, saat tangan diluruskan, otot bisep memanjang dan otot trisep memendek. Nah, materinya sudah selesai. Ayo kita kerjakan kuis halaman 7. Oke, kuis soal yang pertama. Perhatikan gambar tulang di samping. Berilah tanda checklist bagian rangka yang tersusun atas tulang pipa. Ayo yang mana? Gampang sekali ya. Soal nomor 2. Buatkan peta pikiran atau mind map pada buku kerjamu tentang macam-macam sendi dan contoh hubungan antar tulang. Oke, dikerjakan ya. Di buku tulis IPA-nya. Semangat. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.